现在要做的不是等待救援，全面开战。明白。必须再争取新的，势必伤亡惨重。您好，只能杀出一条血路，也没有退路。绝对有血路。否则你们付出的巨大代价，那部分条款协助有。注意，我再加大攻略。然而，当他们出更多之外，若身躯常行其出界的雷人，势必难以保护。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swellet Star episode 120. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng bersama teman-temannya menjadi incaran besar bagi Brolin dan juga para pasukannya. Dan juga kemarin Babata menjadi penyelamat mereka dengan Babata yang mengendalikan pesawat mereka menghindari setiap serangan laser yang menyerang ke arah mereka. Dan sampai pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka, yaitu mereka yang terbang di udara. Serta mereka juga melalui jalur bawah tanah, yaitu Lo Feng menggali bawah tanah menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Serta mereka menghabisi dan juga mengambil harta dari para kapten yang mengejar mereka. Tetapi pada akhirnya karena jumlah pasukan Brolinnya sangat banyak, membuat Lo Feng pun pada akhirnya terkepung oleh mereka semua. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng bersama teman-temannya yang baru saja keluar dari bawah tanah. Dan juga Lo Feng mengatakan kepada teman-temannya bahwasanya mereka juga telah mengirimkan koordinat mereka kepada Gunung Tiga Kapak agar mereka bisa mendapatkan jemputan. Tetapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja adanya para pasukan yang lebih banyak mengepung mereka dari berbagai arah. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya tidak bisa kabur lagi dari sana. Brolin yang telah mengawasi kelompoknya Lo Feng langsung memberikan perintah kepada para pasukannya untuk memusnahkan mereka semua. Para bawahan Brolin pun menerima perintahnya Brolin dengan mereka menggunakan pesawat mereka mengeluarkan senjata meriam laser ke arah ke tempatnya Lo Feng dan juga teman-temannya. Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Shen pun dengan segera mempersiapkan perlindungan mereka, yaitu Hong dan juga Lei Shen mempersiapkan kekuatan domain mereka untuk melindungi mereka berempat, sedangkan Lo Feng menggunakan rotan Rabbing Cloud-nya mencoba untuk menghancurkan pesawat tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan dari atas langit yang menyerang ke arah dari para pesawatnya Brolin. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya terselamatkan dari serangan pesawatnya Brolin. Dan ternyata para pasukan tersebut berasal dari para pasukan Gunung Tiga Kapak yang telah sampai di tempatnya Lo Feng sesuai dengan permintaan Lo Feng untuk menjemput mereka. Lo Feng bersama teman-temannya pun sangat senang dengan segera mereka mendekati pesawat dari Gunung Tiga Kapak untuk masuk ke dalam sana. Brolin yang melihat ini pun merasa sangat kesal dan ia memerintahkan kepada para pasukannya untuk mempersiapkan serangan di markas dari Harta Karun, alias tempat dari penukaran Harta Karun yang berada di tempat AI Master Kabu. Tetapi para bawahan lainnya meminta kepada Brolin untuk memikirkan hal ini baik-baik dan ia menyarankan kepada Brolin untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada Master Hargrave, yaitu kakeknya Brolin. Di dalam pesawat dari Gunung Tiga Kapak, Lo Feng pun telah bertemu dengan Master Mingyu. Tetapi Master Mingyu di sini hanya sekedar hologram saja. Lo Feng pun memberikan kode terakhir dari kristal leluhur kepada bawahannya Master Mingyu. Lo Feng,
Master Mingyu sangat berterima kasih kepada Lo Feng karena telah tidak mengecewakan mereka semua. Tugas yang telah dilakukan oleh Lo Feng bersama teman-temannya telah mereka selesaikan dengan sangat baik. Tetapi setelah itu, Master Mingyu meminta kepada Lo Feng untuk bersiap-siap mengevakuasi keluar dari dunia petir ini. Karena sekarang kondisinya semakin memanas akibat perebutan harta karun. Master Mingyu juga telah mendapatkan data mengenai korban yang telah berjatuhan akibat perebutan harta karun ini sudah mencapai 40.000 korban, dan angka korban yang jatuh semakin lama akan semakin meningkat dalam waktu yang dekat. Pertarungan yang akan terjadi akan semakin parah dan juga membahayakan bagi nyawa mereka. 撤离，并第一时间撤离集中界，撤离。 Jadi Master Mingyu meminta kepada mereka bertiga untuk bersiap-siap pergi meninggalkan dunia petir. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di tempat dari istana harta karun, dan di sini juga Lo Feng telah mendapatkan harta karun baru kepada teman-temannya, yang dimana harta karun pertama yaitu teknik guntur yang diberikan kepada Lei Shen. Tetapi untuk harta karun dari buah kehidupan yang diinginkan oleh Hong tidak dapat ditemukan oleh Lo Feng, karena di istana harta karun sudah tidak ada lagi buah kehidupan yang dapat mereka tukarkan. 得到了雷霆脉抽秘法，也算以后只能去宇宙中买了。 Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja kecerdasan dari Master Kabu keluar dari tempatnya dan berbicara kepada semua orang bahwasanya harta karun yang berada di istana harta karun sekarang semuanya telah ditukarkan, dan sekarang sudah tidak ada lagi harta karun yang tersisa yang dapat mereka tukarkan. Semua orang yang mendengar itu pun menjadi sangat sedih karena mereka telah mengumpulkan kristal cahaya, tetapi sayangnya harta karun itu telah habis. Artinya mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa menukarkan harta, dan usaha mereka untuk bisa mendapatkan harta karun menjadi sia-sia. Tetapi kecerdasan dari Master Kabu mengatakan bahwasanya mereka masih bisa untuk mendapatkan harta karun yang mereka inginkan, yaitu dengan cara merampoknya dari peserta lain. Dan setelah itu pun tiba-tiba saja kecerdasan dari Master Kabu mengaktifkan sebuah arena pertempuran yang berada di dunia ini, dan AI Master Kabu memperbolehkan kepada mereka semua untuk bertempur memperebutkan harta karun, dan mengatakan bahwasanya hanya orang-orang kuat saja yang diperbolehkan untuk keluar dari dunia ini, sedangkan bagi mereka yang lemah maka mereka harus rela mengorbankan nyawa terakhir mereka di tempat ini. 你们赶紧搭在三府上，生命鼓动下，只怕会更。 Master Mingyu dengan segera pun menyuruh kepada Lo Feng untuk segera masuk ke dalam pesawat induk mereka, karena juga sekarang istana Gunung Tiga Kapak juga berniat pergi meninggalkan dunia petir. Lo Feng bersama teman-temannya pun memasuki pesawat induk dari Gunung Tiga Kapak, dan lalu mereka pun memulai perjalanan mereka untuk pergi meninggalkan dunia petir. Sedangkan Brolin sekarang masih belum rela karena mereka masih belum mendapatkan kode terakhir dari kristal warisan yang sekarang berada di pihak dari Gunung Tiga Kapak. Brolin pun bertanya kepada kakeknya rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Setelah itu pun kita diperlihatkan dengan Master Tiancheng dan juga Master Hargrave sekarang, yang ternyata mereka berdua sekarang sedang saling bertemu. Dan di sini ternyata Tuan Hargrave lah yang datang ke tempatnya Tiancheng untuk berbicara kepada Tiancheng, bertanya kepada Tiancheng apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tiancheng untuk mendapatkan kode terakhir dari kristal warisan, karena di sini Hargrave juga sangat membutuhkan kode terakhir tersebut. 你的损失会比你拒绝我要大，我就会毁掉密码筹码的真正归属。 Tetapi di saat mereka berdua yang sedang berdebat, ternyata di lain sisi Tuan Hargrave juga secara bersamaan telah memberikan perintah kepada Brolin untuk segera menghentikan pesawat dari Gunung Tiancheng mendapatkan kode terakhir mereka. Brolin yang telah mendapatkan pesan tersebut pun dengan segera memerintahkan kepada semua pasukannya untuk menghentikan rombongan pesawat dari istana Gunung Tiga Kapak. Singkat cerita, kedua pasukan ini yaitu pasukannya Brolin dan juga para pasukan dari Gunung Tiga Kapak alias pasukannya Lo Feng, kedua kelompok ini sekarang sudah saling berhadapan untuk melakukan pertempuran besar. Brolin juga memerintahkan kepada para pasukannya untuk mengunci pesawat yang berkemungkinan telah menyimpan kata sandi terakhir untuk mempersiapkan senjata laser menembak pesawat itu.
serta menargetkan 12 orang penting yang dimana salah satunya adalah Lo Feng. Karena kemungkinan juga Lo Feng masih menyimpan kode terakhir tersebut. Sedangkan di pesawatnya Lo Feng, sistem keamanan mereka telah merespon bahwasannya ada serangan laser yang akan mengarah kepada mereka. Tidak membutuhkan waktu yang lama, para pasukan rombongannya Brolin pun melepaskan senjata laser mereka ke arah pesawatnya Lo Feng. Dengan segera sistem keamanan mereka pun membentuk dinding pelindungan agar pesawat induk mereka aman. Tetapi sayangnya dinding pelindungan itu dapat dihancurkan oleh senjata lasernya Brolin, membuat pesawat induk mereka pun terkena serangan. Tidak hanya pesawat induk mereka yang terkena serangan senjata laser itu, pesawat yang dinaiki oleh Lo Feng juga terkena tembakan laser mereka. Sistem keamanan menyuruh kepada semua orang untuk segera keluar dari pesawat karena pesawatnya akan segera jatuh. 飞船要坠毁了，我们离开这里。飞船即将坠毁。 Lo Feng bersama teman-temannya mengikuti perintah itu, mereka pun dengan segera keluar dari pesawat. Setelah Lo Feng bersama teman-temannya keluar dari pesawat, mereka mencoba untuk keluar dari arena pertempuran dengan cara terbang. Tetapi di saat itu tanpa sengaja mereka malah terkena ledakan dari sebuah pesawat, membuat mereka pun terjatuh dari atas udara. Dan setelah itu Lo Feng pun melihat pertempuran besar kembali lagi terjadi antara dua pasukan ini, yaitu pasukannya Brolin dan juga para pasukan dari Gunung Tiga Kapak. Akibat pertempurannya semakin dahsyat, Lo Feng pun dengan segera pergi dari sana untuk mencari tempat yang aman. Sampai pada akhirnya Lo Feng telah berkumpul kembali bersama dengan teman-temannya dan mereka pun pergi mencari tempat yang aman. Setelah Lo Feng bertemu dengan teman-temannya, Lo Feng pun bertanya kepada Babata apa yang sedang terjadi. Babata mencari data situasi keamanan, yang dimana Babata menemukan sebuah data yang menunjukkan bahwasannya para pasukannya Brolin telah menunjuk 12 anggota dari Gunung Tiga Kapak yang kemungkinan memegang kata sandi tersebut. Dan para pasukan Brolin mengincar ke-12 orang yang berkemungkinan memegang kata sandi itu. Dan masalahnya di sini Lo Feng menjadi salah satu dari 12 orang yang diincar oleh para pasukannya Brolin. Serta Babata juga memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya satu persatu dari 12 anggota yang menjadi targetnya Brolin, kebanyakan mereka semua telah dimusnahkan oleh Brolin. Dan di saat Lo Feng yang dikejar oleh para pasukannya Brolin, Master Mingyu menghubungi Lo Feng. Lo Feng dengan segera meminta bantuan kepada Master Mingyu untuk mengirimkan pasukan agar bisa membantu mereka melawan para pasukannya Brolin. Tetapi Master Mingyu menjawab bahwa pasukannya sekarang kebanyakan juga telah mengalami pertempuran melawan para pasukan dari istana Gunung Naga Hitam. Jadinya Master Mingyu meminta kepada Lo Feng untuk melakukan pertempuran juga melawan para pasukannya Brolin. Karena itu merupakan satu-satunya jalan bagi Lo Feng untuk bisa selamat. Lo Feng menerima saran dari Master Mingyu. Lo Feng bersama teman-temannya pun mengikuti pertempuran ini. Sedangkan setelah itu tampak Master Mingyu yang sedang berbicara dengan wujud raksasa, mengatakan bahwasannya ia meminta bantuan kepada wujud raksasa itu. Dan wujud raksasa itu mengirimkan bantuan kepada Master Mingyu dengan akan mengirimkan para pasukan dari awan hitam. Kembali kepada Lo Feng sekarang, Lo Feng sekarang telah berada di kepungan dari para pasukan Brolin dengan jumlah yang sangat banyak. Dan Lo Feng pun langsung memulai pertempurannya melawan para pasukannya Brolin menggunakan rotan Rabbing Cloud yang telah berada di ranah Universe. Dan di saat pertempuran Lo Feng melawan para pasukan itu, para bantuan dari organisasi Awan Hitam telah datang untuk membantu pihaknya Lo Feng. Hal ini pun telah diketahui oleh Brolin dan ia melaporkannya kepada Hagrave. Master Hagrave yang mendapatkan pesan itu pun cukup kaget karena ternyata pihak dari Awan Hitam telah bekerjasama dengan pihak dari Gunung Tiga Kapak. Master Tiancheng menjawab bahwasanya ia telah mengetahui jika pihak dari Master Hagrave telah berniat juga untuk bekerja sama dengan Awan Hitam. Tetapi sayangnya Awan Hitam tidak mau bekerja sama dengan Hagrave karena Master Tiancheng yang telah memberikan tawaran yang lebih baik kepada Awan Hitam. Master Hagrave tidak takut dengan hal tersebut karena dirinya juga telah mendapatkan dukungan
dukungan dari Istana Gunung Naga Hitam, yang artinya ia masih tetap memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar daripada Tiancheng. Tetapi Tiancheng juga mengatakan jikapun mereka kalah dalam pertempuran ini, maka Master Tiancheng bisa menghancurkan kode terakhir dari Mutiara Kristal. Artinya perjuangan dari Tuan Hagrave untuk mendapatkan kode terakhir tersebut akan sia-sia. Dan juga Master Tiancheng tidak terlalu peduli dengan kata sandi terakhir itu. Bagi dirinya kata sandi terakhir tidaklah penting. Tetapi jika Master Hagrave mau menuruti persyaratan yang telah diberikan oleh Tuan Tiancheng, maka Tuan Tiancheng akan dengan bersedia memberikan kata sandi terakhir itu kepada Tuan Hagrave. 否则你们付出的巨大代价，那部分条款协助有。注意，我在。 Berpindah ke tempat Lo Fong sekarang masih melakukan pertempuran melawan para pasukannya Brolin. Tetapi di tengah pertempuran itu, para pesawat yang diperintahkan oleh Brolin telah berdatangan ke tempatnya Lo Fong. Dan para pesawat itu mempersiapkan senjata laser mereka ke arah Lo Fong dan juga teman-temannya. Senjata laser pun ditembakkan oleh para pasukannya pesawat Brolin, dan Lo Fong pun mencoba untuk menahannya menggunakan rotan Ravenclaw Ranah Universe. Lo Fong bisa menahan semua serangan itu menggunakan rotan Ravenclaw, tetapi di saat yang bersama juga Lo Fong menggunakan rotan lainnya untuk menyerang para pasukannya Brolin. Tetapi di lain sisi Nolan Shan yang mengawasi ini menyadari bahwasanya Lo Fong kemungkinan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, karena rotan Ravenclaw sendiri memiliki batasan dalam kekuatannya. Benar saja tidak lama kemudian rotan Ravenclaw-nya Lo Fong telah berada di kondisi puncaknya, karena rotan Ravenclaw juga sekarang telah keluar dari baju zirahnya Lo Fong. Dan hal ini membuat Nolan Shan sadar bahwasannya sebentar lagi Lo Fong akan berada di tahapan terakhirnya. 加大轰烈！然而，当他分出更多之慢，若身躯长行其出界的雷人势必难以保护。 Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 120 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Diperlihatkan pada preview episode selanjutnya, Lo Fong telah keluar dari dunia petir. Tetapi Lo Fong sekarang malah berhadapan dengan Nolan Shan, yang dimana Nolan Shan sekarang berniat untuk menghabisi Lo Fong. Sambil ia mengatakan bahwasannya menghabisi Lo Fong bukanlah masalah yang besar, karena Lo Fong yang masih berada di tingkatan bintang sedangkan dirinya telah berada di tingkatan universe. Serta Lo Fong juga terlihat mendapatkan tekanan yang luar biasa besar dari Nolan Shan. Dan juga pada preview ini terlihat terjadi perdebatan antara Brolin dan juga kakeknya, yang sepertinya di sini mereka berdua akan memiliki perbedaan pendapat untuk beraliansi dengan Tiancheng. Sedangkan di lain sisi juga kita diperlihatkan dengan Lo Fong yang akan bertemu dengan AI dari Master Kabu kembali, yang masih belum jelas apa tujuan Lo Fong bertemu dengan AI Master Kabu. Dan pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan Master Mingyu yang tampak sedang menghancurkan sesuatu benda besar. Tetapi sepertinya ini merupakan Master Mingyu yang akan mencoba untuk membela Lo Fong, karena Lo Fong yang telah mendapatkan masalah dari Nolan Shan. Bisa dibilang nantinya Master Mingyu akan bertarung melawan Nolan Shan. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 全力突击！好，我们现在要做的不是等待救援，面开战。明白。必须在争取新的势力伤亡惨重。您好。只能杀出一条血路，也没有退的。